cross I see you pierced for me. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross I see, Lord, I see you pierced for me. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross I see, Lord, I see you pierced for me. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross I see. Shalom, selamat pagi buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya yakin dimanapun kita berada, Yesus selalu menyertai kita karena Yesus tinggal di dalam hidup kita, yang memberikan kita sukacita yang luar biasa. Tiba saatnya kita memberikan penyembahan yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik. Dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa menikmati kasih Yesus yang luar biasa. Mari kita mau datang, kita mau nikmati kasih Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh Yes Lord. Terima kasih kasih. Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Haleluya, Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku
tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, haleluya. Sungguh indah. Haleluya. Mari kita nikmati dia. Kasih Yesus sungguh indah dari apapun. Begitu besar kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah atas kami Yesus, sehingga kami layak di hadapan Bapa. Haleluya. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa, buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kami undang Pastor David untuk maju ke depan untuk doa. Haleluya. Shikaraba shakatakara Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur dan kami percaya Engkau hadir setiap jemaat Tuhan, Family of Christ dimanapun mereka berada. Setiap saudara-saudara kami yang turut juga menyaksikan tayangan ini, live streaming ini, kami percaya anugerah kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami siap untuk Tuhan bersyukur akan kebaikan Tuhan. Segala sesuatu yang luar biasa kami percaya Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur dan kami awali Tuhan ibadah ini pagi hari ini dengan penuh sukacita. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama mari kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Amin. Dimanapun kita berada, kita mau tetap bersukacita, kita memuji Tuhan. Kita dimanapun kita berada, itu selalu kita memuji Tuhan. Mari kita berhalal di hadapan Tuhan. Kita mau mengekspresikan kalau Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Katakan Yesus itu baik. Yesus Amin. baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan lebih lagi. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yes. Tuhan
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, Haleluya. haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Kita punya Yesus. Amin. Yesus itu tidak ada di mana-mana, tapi Yesus itu Haleluya. Tuhan Yesus itu tidak datang dan pergi. Tuhan Yesus tetap stay di dalam hidup kita. Ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita yang memampukan kita. Haleluya. Tuhan Yesus itu hidup dan bergerak di dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian lagi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Yes. bahkan mati. Haleluya. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Yes. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi menanti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, dan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus hidup di dalam hidup kita. Amin. Yes. Amin. Kita mau menyembah Yesus lebih lagi sebelum kita mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, yaitu kabar Yesus Kristus. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau nikmati kasih Yesus. Yes. Kita Haleluya. masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, sandal
akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Terima kasih, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, janjimu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, oh. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan penyembuh, pemulih, pengharapan kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bertemu kembali sekalipun melalui siaran online streaming ini Tuhan. Kami tidak bertemu secara langsung, secara fisik, tetapi kami percaya ada pertemuan rohani yang boleh kami nikmati bersama-sama, yaitu kehadiran Kristus dan Roh Kudus di tengah-tengah kami semuanya.
Pagi hari ini kami buka hati kami, dan biarlah hanya Roh Kudus yang turun dan memberkati kami, membawa kami, menuntun kami, untuk kami boleh menikmati kabar baik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur, kami siapkan hati untuk menerima kabar baik firman Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Salam sejahtera, shalom, salam kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Senang sekali di pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan, sekalipun melalui siaran online atau live streaming. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus tidak terbatas, Roh Kudus hadir, Roh Kudus ada dan memberkati kita. Amin. Bersama dengan saya ada rekan Sandi dan Kiki yang ikut mengiringi, karena kita tidak bisa berkumpul banyak orang, tetapi saya percaya malaikat di surga bersama-sama dengan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara, pada pagi ini saya ingin membagikan satu firman, satu ayat saja, tetapi saya yakin firman Kristus ini boleh menjadi kekuatan, jadi pengharapan di dalam kehidupan kita di masa-masa yang sukar ini. Saya ambil dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Haleluya saudara, perkataan ini adalah sebuah pewahyuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Di dalam konteks pembacaan ini, Paulus menjelaskan bagaimana rohnya dibawa oleh Tuhan, bahkan masuk di satu dimensi rohani yang dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Dia sendiri tidak bisa memberikan gambaran yang artinya gambaran yang mungkin detail, tetapi dia sangat yakin bahwa apa yang dia alami itu bukan pengalaman biasa, tetapi pengalaman rohani yang sangat luar biasa, di mana dia dibawa oleh Tuhan. Dan ketika dia dibawa oleh Tuhan, satu perkataan Tuhan kepadanya, yaitu di dalam ayat yang ke-9 tadi kita sudah baca, berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu." Saudara, sebelum kita membahas ini, kita tahu bahwa setiap manusia, setiap kita, mungkin hari-hari ini juga kita sedang diperhadapkan dengan banyak pergumulan, banyak kesulitan dan kesusahan. Semua orang menjerit, saudara. Semua orang sedang berpikir ulang apa yang harus dia lakukan di masa-masa yang sukar ini. Semua orang sedang melihat sesuatu keadaan, situasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dengan menyebarnya penyakit yang luar biasa ini, orang mulai berpikir ulang apa yang harus dia lakukan. Nah, kita bersyukur di dalam Yesus Kristus bahwa kita memiliki firman yang hidup, firman yang selalu memberikan tuntunan pengharapan kepada kita. Oleh karena itu, saya bersyukur pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya kembali ke ayat ini, dikatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Mari kita temukan berkat-berkat kebenaran dari firman Kristus berikut ini. Dari ayat ini saya sangat diberkati dan merenungkan saudara. Jika seandainya kita tidak mendapatkan pewahyuan dari Tuhan atau revelation atau tuntunan Roh Kudus, kadang kita membaca Alkitab kita bingung sebenarnya maksud dari ayat ini apa, saudara. Nah, pagi hari ini apa yang saya dapatkan, saya rindu bagikan kepada saudara dari pengalaman Paulus. Kalau saudara lihat susunan dalam kalimat bahasa Indonesia, ya, kita membaca Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru, dikatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Ketika kita membaca kalimat ini, kalau kita potong sampai di situ, saudara, akan memiliki satu konotasi atau kesan sepertinya Tuhan sedang membatasi. Sepertinya Tuhan sedang mengirit atau menahan sebagian kasih karunia-Nya untuk Paulus. Coba sekali lagi saudara perhatikan kalimatnya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Bukankah demikian saudara? Bahasa Indonesia mengawali dengan kata dari kalimat ini, "cukuplah."
Pernah nggak saudara bertemu dengan seseorang dan dia sedang mungkin menyampaikan isi hatinya, ada sebuah persoalan yang sedang terjadi antara misalnya orang itu dengan orang lain, dan dia mengungkapkan sebuah kalimat, sudah cukuplah saya memperhatikan kamu. Sekalipun dia memperhatikan, tetapi semacam ada kalimat yang atau kata yang cukuplah ini semacam konotasinya adalah bahwa dibatasi, saudara. Apakah demikian? Saya bersyukur ketika membaca di dalam bahasa Inggris New King James Versi, kalimatnya sedikit berubah, saudara. Ya, kalau kita coba ubah susunan kalimatnya menjadi kasih karuniaku cukup bagimu. Apa yang terjadi dengan kalimat ini, saudara? Kalimat ini berubah arti. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, sekali lagi saya mau katakan, di dalam pemahaman saya yang sederhana, seakan-akan ada sesuatu yang dibatasi. Seakan-akan Tuhan sedang menahan sesuatu untuk diberikan kepada Paulus. Tetapi dalam bahasa Inggris diawali dengan my grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Ketika saya membaca dengan kalimat yang dirubah dan mengikuti dari tulisan bahasa Inggris, saya sangat diberkati sekali, saudara. Kenapa? Karena di situ saya melihat bahwa ini tidak memberikan kesan bahwa Tuhan sedang membatasi, tetapi justru sebaliknya, dalam kasih karunia-Nya Dia memberikan kepada kita cukup, saudara, dan tidak berkekurangan. Amin. Tidak berkekurangan. Saya teringat perkataan dari seorang pemazmur Daud dalam Mazmur 23. Kan saya bagikan ini juga di renungan pagi. Mazmur 23 ini, saudara, dikatakan Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Saudara, jadi dari ayat ini saya melihat bahwa ada kasih karunia yang berkelimpahan buat saudara dan saya. Kalau kita melihat kembali, kita tidak punya waktu untuk membaca pergumulan dari Paulus saat itu, saudara. Dia mengatakan seperti ada duri di dalam dagingku. Dan dia mendengar perkataan dari Tuhan Yesus sendiri berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Tuhan sedang memberikan penegasan bahwa apa yang Tuhan sudah berikan itu tidak mungkin kekurangan. Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pergumulan itu, ada firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Bukan dengan bahasa yang saya baca tadi, cukuplah, tetapi diawali dengan kata kasih karuniaku cukup bagimu. Ketika kita mengawali sesuatu dengan kita melihat kondisi saudara, kita akan kecewa. Tapi waktu kita memulai hari yang baru ini, dan kita pertama kali mengingat Tuhan, melihat kasih karunia-Nya, maka kita akan mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Kita akan berkata, wow, ternyata apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya adalah sesuatu yang sangat berkelimpahan, takkan kekurangan. Tentu saya mengartikan takkan kekurangan ini tidak selalu berbicara hal-hal materi. Hal materi tidak menjamin, saudara. Boleh dibilang di hari-hari ini, orang yang paling kaya sekalipun, saudara, hampir tidak ada artinya dengan ancaman dari virus corona. Beberapa orang yang hebat, yang mungkin saudara kenal, yang terkenal, tetapi karena serangan sakit yang luar biasa ini, maaf bicara, setelah mereka akhirnya tidak bertahan dan meninggal, tidak ada orang yang bisa melihatnya. Seakan-akan hidupnya seakan-akan dilupakan, saudara. Nggak ada yang berharga lagi. Ini kenyataan yang sedang kita hadapi. Jadi kembali lagi bahwa kita tidak berkekurangan tidak selalu diukur dari hal materi, tetapi kita tidak berkekurangan ini yang pertama adalah kita memiliki kelimpahan sukacita di dalam Tuhan. Kita memiliki kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Sehingga penggunaan susunan kalimat yang pertama itu memberikan interpretasi, saudara, bahwa kasih karunia Tuhan itu bisa kita terima ditambahkan jika diikuti oleh kondisi-kondisi tertentu. Sekali lagi saya ulang supaya saudara mengerti maksud saya. Kalau kita memandang Tuhan bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya itu hanya separuh-separuh dulu, Dia menahan dulu, Dia melihat dulu apakah saya layak atau tidak,
maka itu yang terjadi dengan kalimat yang pertama tadi, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tetapi saya bersyukur di dalam bahasa yang lain, di dalam New King James Version berkata, my grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Tuhan mengawali dengan kasih karunia, sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takuti. Ketika kita berpikir bahwa Tuhan hanya menahan berkat-berkat tertentu, Tuhan menunggu waktu dulu, atau Tuhan melihat dulu kondisi kehidupan saudara, baru Dia memberkati saudara. Itu adalah religion things, itu adalah hal-hal agamawi, saudara. Kasih karunia tidak berbicara hal demikian. Kasih karunia tidak bergantung dari apa yang dapat saudara lakukan untuk Tuhan. Kasih karunia tidak bergantung dari kondisi saya, apakah saya dilihat oleh Tuhan pantas atau tidak pantas. Kasih karunia semata-mata bergantung pada kebaikan Tuhan. Dan respon saya adalah percaya. Respon saudara adalah percaya. Itulah yang Tuhan tunggu. Itulah yang Tuhan mau. Ketika saudara percaya, maka saudara akan melihat bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, ayat ini saya kaitkan dengan yang saya maksudkan adalah kelimpahan kasih karunia. Saudara dan saya dilimpahkan kasih karunia oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau di sini Paulus membahas dulu tentang Adam yang berdosa, kita semua jadi ikut berdosa. Kita semua dikutuk, kita semua tidak memiliki pengharapan. Tetapi kita bersyukur hari ini kalau kita sudah percaya kepada Yesus. Kita menerima Yesus, satu orang itu dikatakan di sini, yaitu Yesus yang sudah memberikan kelimpahan kasih karunia kepada kita, dan Dia berkuasa di dalam kehidupan kita, dan Dia memberkati kita luar biasa. Kenapa? Karena pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kasih karunia untuk kita semuanya. Haleluya. Dan ayat 20 berkata, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Haleluya. Pikirkan ulang kalimat dalam bahasa Indonesia tadi yang kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, saya sarankan mari kita membaca dalam bahasa Inggris. Bukan cukuplah, tetapi kasih karuniaku cukup bagimu. Kalau saudara mengambil kalimat yang pertama, nanti kita berpikir bahwa seakan-akan Tuhan sedang menahan sesuatu untuk saudara. Tuhan mau menunggu dulu apakah saudara pantas, layak atau tidak. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan, semuanya hanya oleh anugerah. Saudara diberkati hari ini semua karena anugerah Tuhan. Jadi sungguh kelimpahan kasih karunia-Nya yang Dia sediakan bagi kita bukan kasih karunia yang terbatas, tapi kasih karunia yang berkelimpahan. Kasih karunia selalu berbicara tentang apa yang Tuhan perbuat. Ini yang penting saudara tahu. Kasih karunia bukan berbicara tentang apa yang saya dapat perbuat. Kasih karunia bukan berbicara tentang apa yang saya sudah lakukan untuk Tuhan. Tetapi kasih karunia selalu berbicara tentang apa yang Yesus sudah perbuat untuk saudara dan saya. Amin. Itulah yang membuat Paulus selalu melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu cukup dalam kehidupannya. Tidak pernah kekurangan, saudara. Kasih karunia berbicara tentang suatu penerimaan yang saudara dan saya dapatkan. Dan penerimaan ini adalah apa yang Tuhan berikan, bukan apa yang saudara berikan. Penerimaan ini Tuhan yang sesungguhnya melakukan untuk kita yang seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya. Kalau pagi hari Minggu ini kita boleh beribadah, kita boleh bersyukur kita sebagai anak Tuhan, itu adalah kasih karunia. Karena kita mau berkata, Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Nggak ada sesuatu yang saudara dan saya bisa buktikan saudara layak dan pantas untuk menjadi anak-anak. Tetapi karena kasih karunia yang berlimpah-limpah, saudara dan saya boleh alami. Saudara dan saya boleh dipandang sebagai anak.
Saya ingin saudara mengingat kembali firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil kekuatanmu, itu bukan karena perbuatanmu, tetapi semua karena anugerah Allah. Amen. Jadi hari ini saudara dan saya sedang menikmati kasih karunia Tuhan, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Apa kaitannya dengan pergumulan? Justru dalam pergumulan-pergumulan seperti ini, mari kita fokus kepada kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Mari kita selalu melihat dan percaya bahwa Dia menyediakan yang terbaik untuk kita. Di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jika sesuatu sudah terjadi dalam hidup saudara, saudara diberkati, saudara dan saya sudah diselamatkan, itu bukan karena perbuatan kita, tetapi itu semua karena kasih karunia. Tetapi apabila kita berpikir bahwa apa yang kita sudah lakukan itulah yang mendatangkan kasih karunia, maka itu bukan lagi kasih karunia. Karena kasih karunia, sekali lagi, bukan bicara tentang apa yang saudara perbuat, tetapi apa yang Tuhan perbuat. Bukan apa yang saudara terima karena hasil kerja keras saudara, tetapi apa yang saudara terima, bahkan yang tidak pantas saudara terima, tetapi diberikan oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah badai COVID-19 ini, saya percaya kasih karunia akan membuat kita kuat, saudara. Di dalam firman Tuhan di 2 Timotius, Paulus berkata kepada anak rohaninya, dia katakan, jadilah kuat dalam kasih karunia Tuhan. Be strong in grace. Kasih karunia bukan sebuah ajaran, doktrin atau apapun, tapi kasih karunia adalah pribadi Yesus Kristus. Kabar baik yang membuat kita tetap memiliki pengharapan di masa-masa yang sukar ini. Dan kalimat yang kedua dari ayat ini, saya mau selesaikan ayat ini berkata, yaitu kalau kita kembali ke 2 Korintus pasal 12 ayat 9, setelah Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya saudara. Hal yang kedua adalah kita melihat paradoks berkat dari kasih karunia. Saudara akan selalu melihat kasih karunia bekerja berbeda dengan sistem atau prinsip yang ada di dunia ini. Kasih karunia selalu bekerja secara berlawanan, suatu kontradiksi, situasi yang berlawan dengan intuisi, dengan kondisi yang ada. Itulah kasih karunia. Karena kasih karunia selalu menempatkan bukan saudara, tetapi menempatkan Tuhan. Ya saudara, prinsip-prinsip ini kita dapatkan dalam pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan yang ingin menjadi pemimpin harus jadi pelayan. Yang ingin menjadi terbesar harus menjadi yang terkecil. Bukankah ini pengajaran yang tidak kita dapatkan dari prinsip-prinsip dunia? Prinsip kasih karunia selalu menempatkan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan. Bahkan dikatakan kasihilah musuhmu. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa memampukan kita untuk mengasihi musuh kita. Dunia tidak mengajarkan demikian. Karena kehidupan dalam kasih karunia dari Tuhan bukan mengubah kita menjadi seorang malaikat, saudara. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, kelemahan dan semuanya, justru pada saat itulah kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Paradoks dari berkat kasih karunia ini saya mau katakan, semakin kita merasa bahwa kita tidak mampu, justru pada saat itu semakin Tuhan mampu melakukan untuk kita. Saya membayangkan ketika mendengar kabar buruk tentang COVID-19, virus yang luar biasa ini, saudara. Bahkan ada yang mengatakan ukurannya sebenarnya bukan mikro tetapi nano, berarti ukuran dropletnya itu sangat kecil sekali. Bahkan mungkin benda-benda tertentu bisa ditembus oleh ukuran dari kecilnya virus itu, saudara. Kita nggak bisa lihat, hampir mikroskop juga mungkin nggak bisa melihatnya.
Nah, kita bisa apa dengan hal itu, saudara? Dan kita berusaha, tentu saya juga mau berusaha untuk menjaga kondisi saya tetap sehat. Saya memakai masker, saya memakai hand sanitizer, dan semuanya saya gunakan. Namun satu hal saya sadari bahwa ada pelindung yang lebih sempurna lagi, yaitu Tuhan yang melindungi kehidupan saya dan saudara. Saya mau katakan demikian bahwa justru pada saat ketidakmampuan kita, pada saat kita menyadari bahwa sebenarnya kita tidak sanggup untuk menahan semua hal-hal itu, saudara, kita nggak bisa buat apa-apa. Pada saat itulah kita ingat kasih karunia Tuhan. Paulus mendapatkan pewahyuan dari Tuhan dan berkata, dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Inilah paradoks berkat kasih karunia untuk saudara dan saya. Kelemahan dalam bahasa Yunani, bahasa asli disebut asthenia, asthenaya, yaitu disebut weakness, illness, suffering, calamity, artinya kelemahan, sakit penyakit, penderitaan, bencana, dan hal-hal yang buruk. Itu kelemahan bisa dialami oleh siapapun. Pendeta bisa mengalami, saya bisa mengalami semuanya itu. Tetapi saya bersyukur ada firman Tuhan yang datang pagi hari ini dan berkata, dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Ini yang saya ingin mau tekankan kepada semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ini. Pada saat saudara merasa tidak mampu, saudara merasa sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa lagi menghadapi situasi yang buruk ini, percayalah saudara, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang sanggup melakukan bahkan dari jauh lebih besar dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Kelemahan kita adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Sekarang pertanyaannya, kalau demikian apakah Tuhan yang memberikan kelemahan itu? Nah, di sini pertanyaan jadi menarik. Saya mau katakan dengan tegas dan saya percaya dari firman Tuhan. Setiap kelemahan bukan dari Tuhan. Setiap sakit penyakit bukan dari Tuhan. Setiap bencana bukan dari Tuhan. Setiap penderitaan yang terjadi di dunia ini bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 1 berkata bahwa semua yang ada di dalam Kristus tidak ada di bawah penghukuman. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang buruk yang Tuhan rencanakan bagi saudara dan saya. Namun kalau kita memang harus melewati kelemahan-kelemahan itu, saudara harus percaya akan firman Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja, Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang buruk? Tidak. Tetapi ketika hal-hal yang buruk datang dalam hidup saudara, kembali lagi, dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Itu perkataan Yesus kepada Paulus, itu perkataan Yesus kepada saudara. Bukan Dia penyebab dari virus ini. Ada keyakinan yang lain berkata ini virus dari Tuhan, ini penyakit dari Tuhan sebagainya. I don't care. Karena saya tahu Tuhan saya tidak demikian. Tuhan saya tidak memberikan sakit penyakit. Bagaimana mungkin Dia Tuhan penyembuh, Dia yang mati di kayu salib menanggung segala sakit penyakit, dan Dia pribadi yang sama datang dan memberikan virus sakit penyakit pada saudara? Tidak, saudara. Dia justru datang pada saat kita tidak berdaya. Dia datang dan memberikan kesembuhan. Selama Yesus hidup dan melayani, nggak pernah saya lihat Yesus datang dan memberikan sakit kepada manusia, nggak pernah. Dia memberikan pilek, Dia memberikan demam, Dia memberikan batuk, Dia bertemu dengan orang supaya orang itu mengalami sakit. Tidak, Dia berikan justru sebaliknya, kesembuhan. Amin. Pemulihan. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Allah turut bekerja, bukan Dia penyebabnya. Tetapi ketika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saudara, ingatlah, dalam kelemahan itu kuasa Tuhan bekerja untuk saudara. Dalam kasih karunia-Nya, kita akan selalu menjadi objek daripada Tuhan. Kita akan selalu menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga ayat ini kembali dibacakan buat kita saudara. Dikatakan bahwa sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus berkata dalam Galatia 2:20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, apapun persoalan yang saudara dan saya hadapi, apapun ancaman, teror, intimidasi dari si jahat, dari sakit penyakit yang kita dengar, kita lihat, semuanya sedang terjadi.
saudara dan saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dia selalu ada dalam kelemahan saya, dalam kelemahan saudara, kuasanya menjadi sempurna. Amin. Amin saudara. Pagi hari ini siapapun kita, saya mau mengajak kita, dimanapun saudara berada, bolehkan saudara berdiri. Mungkin saudara jemaat Tuhan sedang menyaksikan di rumah, kita berdiri dan kita datang menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa seperti Paulus, dia melihat Tuhan bukan Tuhan yang terbatas dalam kasih karunia, tapi dia melihat Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, berlimpah kasih karunia, sehingga Yesus berkata kepadamu hari ini, kasih karuniaku cukup bagimu. Kasih karuniaku cukup dalam keluargamu. Kasih karuniaku cukup di dalam usahamu. Kasih karuniaku cukup dalam segala hal, dalam pergumulanmu. Mungkin ada yang sakit, percaya kasih karunia Tuhan cukup untuk menolong, menyembuhkan, menjamah saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Karena hanya Yesus Kristus kasih karunia yang kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari saudara sembah Dia. Katakan ini dengan iman. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Tetap saudara mengangkat tangan, musik menyanyikan lagu ini dengan pelan. Kita percaya Roh Kudus tidak terbatas pada pagi hari ini dimanapun saudara berada. Kami yang berada di sini, saudara yang berada di rumah-rumah saudara, dimanapun, di perjalanan atau di hotel atau di tempat dimanapun saudara tinggal hari ini, ada kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan. Mari percaya dan mengalami seperti Paulus, mendapat kekuatan dan dia mendengar suara dari sorga. Kasih karuniaku cukup bagimu, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dan itulah yang kita alami saudara, dan kita selalu ada dalam naungan yang maha kuasa. Paulus berkata di dalam ayat ini, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tahukah saudara, hari ini ada kuasanya El Shaddai, God Almighty. Dia yang menaungi kita dengan sayapnya, dengan kepaknya. Kita mungkin tidak berdaya, kita tidak mampu, kita tidak bisa. Justru dalam ketidakmampuan, dalam kelemahan kita, pada saat itulah kuasa Tuhan jadi sempurna. Selalu ingat prinsip kasih karunia, bahwa ketika saudara tidak bisa, maka Dia yang melakukan. Sebaliknya kalau saudara merasa saudara mampu, justru tidak terjadi sesuatu saudara. Izinkan hanya kuasa Tuhan yang berkarya dalam hidup saudara. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan jamah setiap keluarga, Tuhan jamah setiap pribadi, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini, dalam segala pergumulan, dalam segala keadaan, mungkin kesulitan, kesusahan, bahkan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Yesus menjadi kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mereka yang menyaksikan dari rumah sakit, yang mendengarkan firman Tuhan ini, dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan cukup bagi mereka, cukup bagi kami. Hari ini kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapak, karena kasih karunia berlimpah-limpah hari ini bahkan seterusnya. Haleluya. Setiap kita sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Semua bersuka cita? Amin. Haleluya. Karena Yesus yang memberikan kita sukacita. Ya, mari kita angkat satu pujian bahwa Yesus hidup yang tinggal di dalam hidup kita. Haleluya. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bro Sandi dan Kiki. Tuhan Yesus memberkati pelayanan teman-teman semua. Mari kita akan akhiri dalam doa. Kita mengucap syukur. Kita tetap percaya Tuhan ada di hari ini, hari yang baru Tuhan berikan, dan selalu memandang melihat hari esok Yesus hidup. Selalu ada hari esok karena Yesus hidup. Amin. Di Tuhan saudara, pengumuman sedikit saja bagi jemaat Tuhan Family of Christ, community dimanapun Anda berada, di rumah atau di tempat-tempat di mana saat ini saudara tinggal, kita akan terus mengadakan ibadah setiap minggu, sekalipun masih melalui online service. Tapi saya percaya Roh Kudus tidak terbatas, kasih karunia-Nya selalu berlimpah dalam hidup kita. Kembali kita akan berjumpa minggu depan. Dan bagi jemaat Tuhan yang tetap rindu untuk memberikan kontribusi mendukung pelayanan kita, saudara bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening gereja yang sudah disampaikan sebelumnya. Atau saudara bisa lihat di tayangan ini, saudara bisa berikan dengan sukacita, dan kita percaya apa yang dapat kita berikan, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih untuk persembahan saudara semua, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Saya juga ingatkan, setiap pagi saudara bisa mengikuti renungan pagi. Kami mengirimkan video renungan pagi. Doa dan harapannya saudara tetap kuat di dalam Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Dan Roh Kudus selalu menyertai dan menghibur kita. Mari saudara, kita sama-sama berdiri kembali, kita mengangkat tangan, kita bersyukur. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang baru, hari yang baik. Kami sudah diberkati. Kami selalu melihat bahwa Engkau hidup, bukan hanya hidup seperti apa yang kami mungkin bayangkan di Alkitab. Maksudnya bukan hanya hidup pada saat itu, tetapi kami percaya Engkau selalu hidup, dan Engkau hidup di dalam kami. Kau hidup bergerak di dalam kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut dalam menghadapi apapun. Berkati saudara-saudaraku,
Bro Sandi dan keluarganya, Kiki dan keluarganya, seluruh jemaat FCC dimanapun mereka berada, baik yang ada di Cirebon, yang ada di Pontianak, yang ada di Sambas, yang ada di kota-kota lain. Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan luar biasa menyertai kami semua dan seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan program ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang sedang bersatu melawan virus COVID-19 ini. Kami berdoa lebih dari semua pengetahuan yang dimiliki oleh para dokter, oleh para ahli, ilmuwan Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan, memberikan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan cara, solusi Tuhan. Tuhan bukakan jalan untuk ada vaksin yang bisa untuk Tuhan menahan, atau Tuhan untuk supaya virus ini bisa dihentikan dan banyak orang diselamatkan Tuhan, banyak orang sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, biar Kau memberkati bangsa kami, kota-kota Tuhan yang sedang dilanda ketakutan, yang sedang dilanda kesusahan. Tuhan Yesus, berikan Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan bagi kota-kota kami, pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Tuhan sampai ke seluruh jajarannya Tuhan, seluruh Tuhan, struktur pemerintahan yang ada, dan semua warga negara Republik Indonesia Tuhan. Ada 270 juta Tuhan, orang Tuhan, yang kami percaya mereka membutuhkan kasih karunia-Mu. Apa kami berdoa pagi hari ini Tuhan, jamah Tuhan berkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak-Mu orang percaya dimanapun mereka berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan hari ini, hari-hari selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Bagi teman-teman kami masih bekerja di luar, bekerja di kantor ataupun di dalam perjalanan, perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Mari saudara, kita menerima berkat Tuhan bersama-sama. Kekasih-kekasih Kristus, jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, berkat kasih karunia dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penghiburan, pertolongan oleh Roh Kudus memberkati kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, melindungi kehidupan kita dengan berkat-berkatnya yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati dan percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Selamat berhari ini dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. We want to worship You.
tempted and tried. You paid redemption's price, bearing my curse. You set me on high. Your death has brought me life. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace, mercy, your grace for me. Oh Jesus, oh Jesus, oh Lord. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see you pierced for me. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Lord, I see you pierced for me. I see